Old Kong mengutuk ketidakpuasan. Yang lain juga sangat tidak puas, mereka mengira ada harta karun di istana, tetapi setelah masuk, tidak ada apa-apa selain 5 peti mati es. Dan peti esnya belum bisa dibuka, jadi jangan coba-coba mengambil tubuh monster es itu. Tepat ketika semua orang tertekan dan ingin pergi, salah satu dari dua pembudidaya iblis tiba-tiba berkata, "Semuanya, Anda hanya memperhatikan peti mati es. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kristal es berwarna-warni itu adalah sumber budidaya terbaik? Aku baru saja mencobanya dengan tenang. Energi dalam kristal es sangat murni dan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Meskipun tidak sebagus pecahan jiwa es, ia juga ratusan kali lebih kuat dari batu roh." Seperti yang dikatakan pria itu, tubuhnya perlahan melayang, mendekati kristal es itu, dan mulai menyerap energi di kristal es. Mendengar apa yang dikatakan orang ini, yang lain langsung tertarik, dan semuanya melompat satu demi satu, melayang ke puncak istana yang tinggi. Beberapa ingin menjangkau untuk menghilangkan kristal es dan mengambilnya, tetapi tidak peduli apa yang mereka lakukan, kristal es tidak bergerak sama sekali. Dengan cara ini, mereka hanya bisa menyerapnya di sini, dan tidak mungkin mengeluarkannya. Segera, orang-orang ini semua digantung di atas istana, dengan rakus menyerap energi dalam kristal es. Bahkan Gao Qiji melompat bersama keluarga Gao, terus-menerus menyerap energi. Chen Ping tidak bergerak, dan dia menyuruh Wang Guan dan Ji Yun untuk tidak menyerap energi dalam kristal es. Chen Ping telah mengamati dua kultivator iblis, meskipun kedua kultivator iblis itu juga menyerap energi kristal es, dia selalu merasa bahwa kedua kultivator iblis itu tidak memperhatikan dan diam-diam mengamati semua orang. "Tuan Chen, apakah kita benar-benar tidak akan menyerap energi dalam kristal es itu?" Silinder Wa mau tidak mau bertanya. "Jangan bergerak, aku selalu merasa ada firasat buruk, dan ada iblis di sini. Kita harus berhati-hati saat tidak mengetahui niat iblis itu." Chen Ping berbisik. Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, tidak ada yang berbicara lagi, jadi dia hanya bisa membawanya di bawah, menatap peti es besar di depannya dengan kasar. "Chen Ping, cepat lihat, apakah ada darah di peti es ini?" Pada saat ini, Liu Ruyan sepertinya menemukan sesuatu di peti mati es, jadi dia berteriak pada Chen Ping. Chen Ping bergegas, dan tentu saja, di dalam peti es, dia menemukan bercak darah, sangat tipis, jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Dan benang darah itu sepertinya masih menggeliat, seolah hidup. Melihat ini, Chen Ping dengan cepat menekan tangannya ke peti mati es, dan tiba-tiba semburan sedingin es mengalir ke tubuh Chen Ping, dan Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Seluruh lengan mulai membeku dengan cepat, seolah-olah akan membeku di peti mati es. "Tuan Chen, ini adalah es berusia ribuan tahun, Anda tidak boleh menyentuhnya untuk waktu yang lama, atau Anda akan membeku." Melihat ini, Wang Gu buru-buru melangkah maju untuk menarik Chen Ping pergi. "Jangan sentuh aku." Chen Ping menghentikan tong ubin, dan kemudian nyala api mulai mengembun di telapak tangannya, dan telapak tangan yang awalnya membeku perlahan meleleh saat ini. Ketika Chen Ping melakukan seni memusatkan hati, telapak tangannya segera mengeluarkan kekuatan hisap yang sangat besar, dan mata merah di peti es benar-benar dihisap oleh Chen Ping dan mulai keluar dari peti es. Semburan darah ini menembus peti mati es, dan kemudian terhenti di udara. Chen Ping ingin menangkap semburan darah ini, tetapi dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Chen Ping melakukan hal yang sama, dan menyedot semua darah dari peti mati es lainnya. Segera sekelompok benang darah berkumpul dan berputar terus-menerus, membentuk golongan darah. Karena dia menatap gumpalan darah itu, ekspresinya sangat terkejut. Karena dari massa darah, ada aura es yang hampir membekukan semua orang. "Ini tidak mungkin darah Ice Soul Beast, kan? Mungkin itu berubah menjadi Ice Soul Beast, maka kita akan mendapat masalah." Silinder berkata dengan sangat cemas. Tapi begitu kata-kata Chen Ping jatuh, massa darah tiba-tiba meledak, membentuk kabut darah dalam sekejap, dan dalam kabut darah ini, hantu monster es raksasa perlahan muncul. Binatang raksasa jiwa es, binatang raksasa jiwa es. Melihat binatang es raksasa itu, Wang Gu menjadi pucat karena ketakutan. Yang lainnya juga sangat gugup, tetapi Liu Ruyan bersembunyi di belakang Chen Ping. "Jangan gugup, ini hanya hantu, tanpa terlalu banyak kekuatan, kita bisa menghadapinya."
Chen Ping menghibur Liu Ruyan, tapi dia benar-benar mengatakannya pada Wagang dan Ji Yun. Wagang, kamu seperti mulut gagak, apa yang kamu katakan? Liu Ruyan mengeluh ketempayan. Wagu juga terlihat malu, dia hanya berbicara dengan santai, tapi dia tidak mengira itu benar-benar darah dari Ice Soul Behemoth, dan itu berubah menjadi bayangan dari Ice Soul Behemoth. Bahkan jika itu adalah bayangan, beberapa orang merasakan bahayanya dan mundur satu demi satu. Dan bayangan dari monster jiwa es raksasa mengangkat kepalanya yang angkuh, dan menyapu semua orang dengan mata yang galak dan mendominasi. Pada saat ini, yang lain semua berada di atap istana, bermeditasi dengan mata tertutup, menyerap energi kristal es, dan tidak ada yang memperhatikan bayangan dari monster es raksasa yang muncul di bawah. Hanya dua pembudidaya iblis itu yang mengamati gerakan di bawah ini. Cakar raksasa dari Ice Soul Beast dengan ringan menamparkan tanah, dan seketika udara es yang tak berujung menembus langit dan menutupi bumi, bergegas menuju Chen Ping dan yang lainnya, seperti gelombang besar, menyapu ke segala arah. Potongan kabut dingin membekukan udara di sekitarnya, Chen Ping dan yang lainnya gemetaran, dan tubuh mereka tertutup embun beku. Melihat ini, Ji Yun mengeluarkan pelat formasi dan melemparkannya ke depan semua orang, penghalang transparan langsung muncul, menghalangi semburan udara dingin. Sayang sekali penghalang itu hanya diblokir selama beberapa detik, dan penghalang itu langsung hancur. Ji Yun segera melemparkan arai lain untuk memblokirnya, bahkan jika itu dapat memblokirnya sebentar, tidak apa-apa. Terlihat bahwa Ji Yun, generasi kedua yang kaya, tidak takut menghabiskan uang sama sekali.